Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Sekjen AFC, Datuk Winzer Poljon saat ditemui Erick Thohir di Doha, Qatar. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia. Jelas Erick Thohir, cara PSSI yakinkan AFC agar laga Timnas Indonesia tetap di Jakarta seperti yang diketahui. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, meminta agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di lokasi yang netral. Alasannya karena BFA takut keamanan dari para pemain. Menanggapi hal itu, PSSI pun langsung memperbaiki sistem pembelian tiket dan keamanan di sekitar stadion. Jadi, ketika AFC sidak laga kandang Timnas Indonesia saat menjamu Jepang dan Australia pada November 2024 lalu, semuanya berjalan lancar dan aman. Menurut anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, pihak AFC puas saat memantau langsung kesiapan Timnas Indonesia menjadi tuan rumah laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, AFC pun akhirnya sepakat untuk membiarkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ke-7 Grup C nanti tetap digelar di SUGBK pada Maret 2025 mendatang. Ya, AFC menurunkan timnya saat laga lawan Arab Saudi dan Jepang. Kebetulan Pak Ketum meminta saya untuk dibuatkannya Garuda ID, aplikasi untuk membeli tiket laga Timnas, ujar Arya Sinulinga, dilansir dari Instagram pribadinya, Rabu, 25 Desember 2024. Ya, AFC melihat semuanya, bagaimana kuatnya kita dan siapnya kita dalam keamanan dan kenyamanan. Terima kasih betul kepada supporter yang datang ke GBK untuk menonton. Ketika melawan Jepang kompak banget disambut, ada anak-anak, orang tua, orang Jepang, itu semua datang ke sana dan tetap merasa nyaman di GBK. Imbu Harya. Jadi, karena itulah AFC akhirnya menganggap Timnas Indonesia layak menjadi tuan rumah dan Bahrain pun sudah terjamin keamanannya. Bahrain sempat menolak main di Jakarta. BFA sendiri sebelumnya sudah melayangkan protes ke AFC agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain dipindahkan lokasinya. Permintaan itu diajukan BFA karena khawatir dengan keselamatan Mohamed Marhon dan kawan-kawan efek siwar yang dilakukan netizen Indonesia kelar laga Bahrain versus Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. AFC pun sudah merespons protes itu. Kendati demikian, AFC akhirnya tak memenuhi permintaan Bahrain tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Timnas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, sempat mengajukan keberatan mengenai hal itu. BFA bahkan meminta AFC dan FIFA memindahkan lokasi pertandingan ke negara lain. BFA merasa skuad Timnas Bahrain bisa terancam keselamatannya saat bertandang ke markas Timnas Indonesia. Hal itu sebagai buntut dari banyaknya hujatan yang mengarah kepada mereka belakangan ini. Akun media sosial Timnas Bahrain memang kerap diserbu netizen pendukung Timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan pendukung tim Garuda kecewa dengan hasil 2-2 di kandang Bahrain, Oktober lalu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan lokasi pertandingan Timnas Indonesia kontra Timnas Bahrain tidak akan berpindah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Erick Thohir, PSSI sudah mendapatkan konfirmasi dari Sekjen AFC, Winzer Poljon belum lama ini. SUGBK pun disebut siap menggelar laga krusial itu. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia. Jelas Erick Thohir, persaingan di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat sengit. Terutama untuk memperebutkan posisi kedua, Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi ketiga klasemen sementara. Tim Garuda memiliki 6 poin dari 6 laga, Timnas Bahrain juga sebenarnya memiliki 6 poin. Namun, mereka harus duduk di posisi kelima karena kalah dalam hal selisih gol dari Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap di Indonesia. Erick mengaku sudah bertemu dengan Sekjen Datuk Winzer John untuk membahas laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada Maret 2025. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia. Kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis, 19/12. Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, membuat pernyataan terbuka meminta FIFA memindah laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada Maret mendatang dipindah ke tempat netral demi keamanan. Ini diajukan BFA karena ada aksi ancaman pembunuhan dari netizen atau warganet Indonesia ke pemain dan pelatih Bahrain. Ancaman ini terjadi setelah laga 2-2 di Bahrain. Pertandingan ini menjadi sorotan warganet karena gol penyeimbang Bahrain di menit ke-90+9. Padahal waktu resmi tambahan waktu injury time adalah 6 menit. Hal ini memicu aksi sporadis dari warganet Indonesia.
Ada yang sampai meretas laman resmi BFA dan mengubah nama-nama jalan di Bahrain dengan tulisan Mafia AFC. Kendati demikian, ancaman pembunuhan ini tak bisa dibenarkan. Atas dasar ini pula Bahrain mengajukan pemindahan lokasi pertandingan. Mengenai hal ini, PSSI dan pemerintah menjamin Bahrain akan aman selama di Jakarta. Keamanan akan ditingkatkan selama Bahrain menjalani persiapan dan pertandingan di Jakarta. Persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memanas karena ada 4 tim yang mengoleksi 6 poin, termasuk Indonesia dan Bahrain. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga dan unggul selisih gol dari Bahrain yang berada di peringkat kelima. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lantaran masih ada 4 laga tersisa. Gimana, Sobat Bola? Apakah Bahrain asih takut dengan fans timnas kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menarik perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Kegagalan tim Garuda untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 menjadi penyebabnya. Publik ramai membahas kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Beberapa di antaranya mulai mempertanyakan kinerja Shin Tae-yong. Namun, ada fakta Timnas Indonesia yang turun di Piala AFF 2024 bukanlah tim yang terbaik. Skuad Garuda kali ini bahkan diisi pemain yang mayoritas usianya di bawah 22 tahun. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji menyebut Shin Tae-yong tidak layak disalahkan dalam kegagalan tim Garuda di Piala AFF 2024. Shin baru layak dipertanyakan kinerjanya jika Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil buruk di 4 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecuali di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berhasil, silakan saja, ujar Sumarji dalam wawancara di Nusantara TV, Senin, 23 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tapi kalau gara-gara kegagalan di Piala AFF 2024 menggemaya stay out itu langsung salah sasaran, sambung Sumarji. Sumarji menyebut Shin Tae-yong akan tetap menjalani evaluasi dari PSSI setelah kegagalan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Namun, evaluasi itu tidak akan menyasar soal kontrak. Evaluasi untuk Shin Tae-yong akan menyasar pada hal lain seperti taktik dan kebijakan pemanggilan pemain. Evaluasi itu kan permainan, taktik, pemanggilan pemain dan lain-lain. Pak Ketum Erick Thohir juga sudah menyampaikan itu juga kepada saya, tegasnya. Lebih lanjut, Sumarji juga menegaskan sejak awal Timnas Indonesia tidak dibebani target berlebihan di Piala AFF 2024. Apalagi setelah PSSI memutuskan menurunkan skuad yang sangat belia di ajang 2 tahunan itu. Kita harus tahu, dari awal tidak ada target untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebenarnya sudah berulang kali saya menjawab itu salah alamat dan tidak tepat, tegas Sumarji. Klasemen sementara grup CR3 kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil matchday 1 Australia versus Bahrain 0, 1 Jepang versus Cina 7-0 Arab Saudi versus Timnas Indonesia 1-1 hasil matchday 2 Cina versus Arab Saudi 1-2 Timnas Indonesia versus Australia 0-0 Bahrain versus Jepang 0-5 hasil matchday 3 Australia versus Cina 3-1 Bahrain versus Timnas Indonesia 2-2 Arab Saudi versus Jepang 0-2 hasil matchday 4 Jepang versus Australia 1-1 Cina versus Indonesia 2-1 Arab Saudi versus Bahrain 0-0 hasil matchday 5 Australia versus Arab Saudi 0-0 Bahrain versus Cina 0-1 Timnas Indonesia versus Jepang 0-4 hasil matchday 6 Indonesia Arab Saudi 2-0 Cina versus Jepang 1-3 Bahrain versus Australia 2-2. Timnas Indonesia baru saja mengubur mimpi di ajang ASEAN Cup 2024 namun tidak untuk target Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memastikan Timnas Indonesia bergerak maju ke arah yang lebih baik. Diketahui, saat ini Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret nanti, Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain. Kemenangan pada laga tersebut akan membuat posisi pasukan Shin Tae-yong lolos ke babak selanjutnya. Ini jadi ajang
Pembuktian bagi Shin pasca kegagalan di Asian Cup 2024 lalu. Kepada media asal Inggris, Reuters, Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Apalagi, skuad Garuda merupakan salah satu kekuatan utama di sepak bola Asia Tenggara menurutnya. Butuh kerjasama di semua sektor agar bisa membuat Indonesia bangkit. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita adalah raksasa yang tertidur dan inilah mengapa kita harus membuat program bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi, kata Erick Thohir. PSSI sejauh ini terus berusaha untuk menambah kekuatan timnas salah satunya lewat pemain keturunan. Apalagi, target mereka cukup tinggi yakni untuk bisa lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Pada edisi terakhir Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024 setelah kalah di babak playoff. Kami beruntung banyak diaspora kami yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade dan inilah mengapa semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini. Mereka ingin kembali ke tanah kelahiran mereka karena itu adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek dan kakek mereka dan ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka. Sebuah program yang bagus dan mimpi yang ingin kami capai. Lanjutnya, selain itu, Erick memastikan akan terus melakukan perbaikan di Liga Indonesia. Salah satunya dengan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, untuk masalah wasit di sisi lain, klub juga harus memiliki tim muda yang kuat agar bisa menjalankan regenerasi dengan baik. Tentunya, semua akan bermuara kepada timnas yang lebih kuat. Kami telah membersihkan liga kami telah bekerja sama dengan Federasi Jepang untuk membersihkan wasit kami. Jika kita memiliki lebih banyak klub yang fokus pada hal-hal mendasar, kita dapat mengembangkan bakat kita. Tentu saja, kami sedikit unik karena kami mencoba melakukannya dari puncak piramida ke bawah. Kami akan melanjutkan program ini untuk membangunkan raksasa yang tertidur di peta sepak bola dunia, tutupnya.